Hai, perkenalkan nama saya Brilian Jovan. Saya berasal dari UPT PVJ Malang. Nomor induk mahasiswa saya 05343 9987. Saya dari Prodi Sarjana Sistem Informasi. Baik, saya akan mengerjakan tugas 2 STSI 4303. Mari. Di mana pada baris pertama yaitu type HTML. Ini adalah deklarasi dokumen untuk memberitahu browser bahwa kita menggunakan standar HTML5 terbaru. Kemudian pada baris kedua, ini adalah pembuka HTML dengan atribut bahasa Indonesia yang mengindikasikan bahwa konten utama web ini menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian saya menggunakan head, ya ini ada sebagai header dokumen saya nanti. Kemudian meta cara set UTF ini untuk pengkodean karakter universal. Setelah itu meta name viewport yaitu memastikan agar tampilan web saya ini jadi responsif dan rapi. Kemudian untuk viewport ini untuk agar rapi, baik itu menggunakan HP ataupun laptop, seperti itu. Kemudian untuk title, untuk memberikan judul, yaitu di mana perkiraan cuaca Jakarta. Nah itu link style sheet ini, ya di mana dia berfungsi sebagai hubungan halaman HTML dengan style eksternal saya nanti, yaitu style CSS. Nah, kemudian bagian body di sini itu untuk pembuka dan badan, ya body badan web, di mana ventilator belakang abu-abu atau berbackground abu-abu seperti itu. Setelah itu untuk div class Max W4X1 itu ini adalah kontainer utama yang membungkus seluruh aplikasi saya, dibuat dengan warna putih, background putih, sudut melengkung, rounded, XL, dan efek bayangan shadow agar terlihat lebih modern, seperti itu. Untuk menampilkan suhu juga seperti itu, dimana sama penjelasannya dengan yang perkiraan cuaca Jakarta itu sebagai header section. Kemudian kita langsung ke bagian loading, div ID loading, di mana untuk div class T6 ini yaitu adalah area konten utama tempat saya menampilkan data. Jadi di dalam blok ini terdapat 3 kondisi step aplikasi. Itu untuk yang pertama, bagian ID loading ini adalah komponen loading saat data sedang ditarik dari internet. Browser akan mengambilkan animasi lingkaran berputar, animasi spin agar pengguna tahu sistem sedang bekerja, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, tertulis ID error, yaitu di mana ini adalah komponen error handling jika kondisi internet terputus atau API bermasalah. Bagian ini nanti akan muncul dan menjadikan tombol coba lagi yang ulang fungsi JavaScript kembali, seperti itu. Kemudian untuk ID data kontainer, di mana ini adalah sebagai wadah utama data secara default. Kontainer ini disembunyikan menggunakan kelas hidden. Di dalamnya ada informasi jumlah data pada baris 40, kurang atau di baris yang ID data con batch, jadi serta sebuah tabel, lalu seperti itu. Nah, kemudian muncul
tabel data, jadi di sinilah letak visualisasi data cuaca yang diminta pada soal. Kemudian di bagian tit ya, saya mendefinisikan 3 kolom wajib waktu dan suhu. Kemudian di bagian T-body, ID weather table body itu saya buat sengaja dikosongkan. Jadi kenapa? Karena beris-beris data dari API akan disuntikan secara dinamis ke sini menggunakan JavaScript seperti itu. Kemudian untuk yang bagian terakhir ini, yaitu script source, script.js ini, jadi terakhir sebelum notebook body, saya memanggil file JavaScript, peletakan di bawah ini bertujuan sebenarnya agar browser memuat seluruh struktur HTML terlebih dahulu sebelum mengeksekusi logika JavaScript-nya. Seperti itu.
Kemudian kita lanjut ke bagian style CSS. Saya bedah. Jadi pada baris pertama sampai 3 ini body saya menetapkan agar seluruh teks di aplikasi ini menggunakan rumpun font Inter Sans Serif. Kenapa? Agar terlihat bersih dan lebih profesional saat dilihat atau dipandang. Kemudian untuk selanjutnya baris 5, saya tulis table container. Jadi ini adalah bagian yang sangat krusial untuk aspek kemudahan dibaca, readability. Di sini saya mengatur max height 70 VH, artinya tinggi tabel dibatasi maksimal 70% dari tinggi layar. Tidak full di dalam layar, full penuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi akan memberikan perintah overflow. Overflow ini ya, auto. Gunanya di sini adalah jika data cuaca yang ditarik sangat banyak, tabel ini akan memiliki scroll bar internal tersendiri, sehingga tidak merusak tata letak keseluruhan halaman web. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya terdapat WebKit scroll bar. Jadi blok kode ini berfungsi untuk mendesain ulang tampilan batang penggulung scroll bar bawaan browser. Lebarnya untuk ini saya perkecil menjadi 8px dan warnanya disesuaikan agar terlihat minimalis, rapi, dan menyatu dengan tema aplikasi dari yang saya desain ini. Untuk selanjutnya, kita pindah ke tab JavaScript atau script JS ini. Jadi, mari kita lihat bagaimana saya menyusun file script JS ini. Karena semua logika integrasi API, pemrosesan data, dan manipulasi data terjadi pada baris 1 sampai 5. Inisialisasi variabel DOM. Di bagian awal ini saya membuat variabel seperti loading div, error div, table body, dan lainnya menggunakan perintah dokumen get element by ID. Gunanya adalah untuk menjembatani JavaScript agar bisa mengontrol, memunculkan, atau menyembunyikan elemen-elemen yang ada di file HTML tadi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk di baris 7, function format datetime. Jadi, open Meteo mengembalikan format waktu mentah standar ISO seperti contohnya 2023 10 25 T00.200. Format ini terlalu sulit dibaca oleh pengguna awam. Oleh karena itu, saya membuat fungsi ini untuk mengubah string mentah tersebut menjadi objek tanggal asli dari JavaScript. Kemudian formatnya ke dalam bahasa Indonesia lokal saya, ID ini, ID seret ID itu, yang mana akan menampilkan hari, jam, dan menit secara rapi. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada async function fetch waiter data. Ini adalah fungsi utama aplikasi. Jadi fungsi ini tuh menggunakan metode asinkronus, async atau await, di mana agar proses pengambilan data dari internet berjalan di latar belakang tanpa membuat halaman web membeku atau freeze. Kalau kita menyebutnya ibaratnya freeze gitu. Jadi di awal fungsi baris 14 sampai 15 ini akan memunculkan animasi loading dan menyembunyikan kontainer data. Kemudian di dalam blok try, nah di dalam blok try baris 17 ini perintah fetch dikirimkan ke alamat URL API OpenMeteo sesuai dengan parameter koordinat Jakarta di soal. Latitude 6.2, longitude 106.8 seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan respon, data tersebut dikonversi menjadi format objek JSON melalui perintah await response JSON pada baris 19. Seperti itu. Jika proses berhasil, data JSON tersebut dikirim ke fungsi berikutnya untuk dirender. Namun, jika kondisi internet gagal atau server API down,
program akan otomatis masuk ke blockage baris 35 hingga 38. Di sini status loading akan dimatikan dan layar error akan dimunculkan secara interaktif. Kemudian untuk pada baris 41 ini atau pada baris function display weather data, fungsi ini bertugas mengekstrak dan memetakan data hasil tangkapan API ke dalam bentuk baris tabel. Di sini variable times mengambil array waktu dan times mengambil array suhu dari struktur JSON API. Di sini variable times mengambil array waktu dan times. Oke, potong ini. Lanjut. Sesuai dengan instruksi tugas, saya menggunakan perulangan for baris ke selanjutnya untuk menyusun baris demi baris tabel. Di dalam perulangan ini, saya juga menyisipkan logika penomoran it plus 1, serta pengkondisian warna baris belang-belang, background white dan background gray 50, kode 50, agar data sangat mudah dibaca oleh mata. Kemudian pada baris selanjutnya, string HTML yang sudah terkumpul diinjeksikan secara massal ke dalam elemen. Tabel body, inner HTML, dan terakhir status loading disembunyikan dan kontainer tabel ditampilkan ke layar. Baris selanjutnya, window add event listener, ini adalah pemicu otomatis. Begitu seluruh struktur dokumen HTML selesai dimuat oleh browser, DOM content loaded, fungsi fetch weather data akan langsung dipanggil secara otomatis tanpa menunggu pengguna menekan tombol apapun seperti itu. Sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan hasil dari program yang telah saya buat melalui integrasi browser. Di sini memunculkan judul perkiraan cuaca Jakarta, kemudian menampilkan suhu per jam, kemudian untuk halaman web dimuat, proses asinkronus bekerja dengan baik, struktur JSON dari OpenMeteo API berhasil diurai ke dalam aplikasi. Penyediaan data berdasarkan ketentuan soal aplikasi telah berhasil menyajikan dua atribut utama yang dipinta secara akurat, yaitu baik dari hasil yang telah saya suguhkan, berarti di mana saya berhasil mengimplementasikan dan mengimprovisasikan apa yang ditugaskan oleh Bapak dosen. Tapi bila mana ada banyak salah yang telah saya lakukan, mohon maaf dan mohon dimengerti. Semoga saya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.